turunin aja Zul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa ja'alahu nuran yahdi ila sabilis salam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ilal ukhuwati wal wahdati wal mahabbati bainal anam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang senyumnya menawan hati, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua hadirin dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Keberagaman adalah sebuah kekayaan sekaligus tantangan. Profesor Marta Nusabaud dalam bukunya Cultivating Humanity, a Classical Defense of People in Liberal Education pada tahun 1997 menyebutkan bahwa kemampuan menghargai perbedaan adalah tanda kematangan sosial. Sementara Edward D. Hall dalam bukunya The Silent Language pada tahun 1959 menekankan pentingnya intercultural understanding agar manusia hidup harmonis. Namun hadirin, di dunia digital tak malah menyaksikan sebaliknya. Hoax viral, perang komentar, dan drama influencer yang lebih heboh daripada sinetron crime time. Banyak orang menganggap ini hiburan, padahal sesungguhnya bisa menjadi racun sosial. Banyak orang menganggap ini hal sepele, padahal sesungguhnya bisa menjadi pemicu rusaknya karakter. Banyak orang menganggap ini hanya kebiasaan, padahal sesungguhnya bisa menjadi awal dari hilangnya nilai dan adab. Hadirin, Al-Quran sejak 14 abad lalu sudah memberi petunjuk. Perbedaan bukanlah virus, melainkan rahmat jika disikapi dengan kebijaksanaan. Sepakat hadirin? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran dan merawat persaudaraan digital di tengah perbedaan, dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. In
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, penggunaan lidah universal. Ya ayyuhan nas, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa pesan ayat ini tidak eksklusif bagi orang beriman, tetapi bersifat lintas agama, ras dan bangsa. Qanakum min dzakari wa unsa menegaskan kesamaan asal-usul manusia, sehingga tidak ada ruang bagi arogansi berdasarkan nasab, status sosial atau popularitas. Hadirin, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juz 7 halaman 365 yang menjelaskan bahwa ayat ini turun pada fase awal masyarakat Madinah ketika kesombongan kesukuannya masih kuat, dan Allah menegaskan bahwa kemuliaan sejati hanya bersandar pada ketakwaan. Pandangan ini hadirin diperkuat lagi oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 26 halaman 216 yang menegaskan bahwa hikmah dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk ta'aruf, likai yata'arafu wa yatafa'alu ta'awunan wa takamulan, yaitu membangun relasi sosial yang harmonis dan kerjasama yang damai. Bahkan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai ini sejalan dengan ruh Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Indonesia bukan hanya alam indah, tapi mosaik keberagaman yang menuntut kesadaran Qurani. Jika umat digital saling curiga, yang runtuh bukan satu golongan, tapi seluruh bangunan bangsa. Sebaliknya hadir. Jika umat saling percaya, maka hadir ketenangan. Jika antar agama saling menghormati, maka tumbuh persaudaraan dan keadilan. Jika kasih dan toleransi diamalkan, maka bersemi rahmat yang meluas tanpa batas. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق Allahul Azim. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 9 halaman 78 sampai 79, keberkahan yang dijanjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 ini bukan hanya soal harta atau materi, tetapi mencakup ketentraman sosial, keamanan, dan kedamaian hati yang kesemuanya bersumber dari iman dan takwa. Artinya hadirin, sebuah masyarakat atau komunitas, termasuk komunitas digital, baru bisa berkelimpahan rahmat jika anggotanya menjaga akhlak, menghormati perbedaan, dan menebar kebaikan. Jika penduduk negeri mendustakan kebenaran atau sibuk memaki sama netizen, maka keberkahan itu tidak datang. Yang ada hanyalah viral
diri. Ta'aruf tanpa iman adalah interaksi kosong yang bisa menjadi gosip. Namun hadirin, ketika keduanya berpadu, masyarakat digital menjadi penuh berkah. Perbedaan menjadi rahmat, perselisihan menjadi pelajaran, dan persaudaraan menjadi energi untuk memperkuat peradaban. Dengan prinsip ini hadirin, kita bisa merawat persaudaraan digital, menahan diri hinaan, menghargai keberagaman, dan menebar kebaikan di setiap komentar, chat, atau unggahan. Sehingga dunia maya menjadi taman yang menyejukkan hati dan menebar rahmat bagi semua. Betul hadirin? Betul. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita.